Waduh, waduh, waduh. Terima kasih Pak Sahri, terima kasih Bu Sari selaku Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan terima kasih kepada pimpinan, kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir di sore hari ini, telah menyempatkan waktunya mendukung saya dalam kegiatan penyelesaian tugas dalam rangka pendidikan calon guru penggerak angkatan ke-7. Nah, izinkan saya berbagi ya. Jadi tidak berniat untuk menggurui atau tidak ada niat saya yang lebih tahu, tapi saya ingin berbagi saja ya. Saya ingin berbagi apa yang telah saya pelajari selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Nah, sebelumnya informasi bahwa ini adalah aksi nyata saya berkaitan dengan tanggung jawab saya sebagai peserta pendidikan guru penggerak ini. Di aksi nyata ini saya melakukan kegiatan diseminasi ya, diseminasi tentang budaya positif. Nah, budaya positif. Nah, temanya itu nanti akan kita bahas tentang budaya positif ini. Sebelumnya pernah ini ya, pernah dengar atau pernah tahu informasi, bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu guru juga sudah paham tentang budaya positif. Nah, saya di sini coba untuk membagi sedikit informasi tentang budaya positif ini. Harapannya nanti bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, untuk Bapak Ibu guru, sehingga bisa diterapkan bukan hanya di sekolah, tapi bisa di lingkungan, di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, mungkin lingkungan masyarakat, dan sekarang tambah lagi lingkungan. Ada lingkungan dunia maya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, kita punya 4 lingkungan sekarang. Kalau bicara lingkungan dari keluarga, masyarakat, sekolah, sama dunia maya. Nah, semoga bermanfaat, bisa dibagikan, di-share lagi ke teman-temannya, ke murid-muridnya tentang aksi nyata budaya positif ini. Semoga nanti insya Allah bermanfaat ya Bu ya, Bapak Ibu guru. Nah, yang pertama yang akan saya lakukan adalah saya mencoba untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Tentunya kita punya pengalaman ya tentang budaya-budaya positif yang kita lakukan, baik itu di rumah atau di lingkungan sekolah. Nah, itu budaya positif yang sudah kita lakukan ini harapannya bisa kita sebarkan dan kita beri pemahaman kepada orang lain supaya gerakan-gerakan budaya positif ini bisa menjadi gerakan-gerakan yang masif yang bisa dilakukan, yang harapannya nanti kembali ke mutu sekolah dengan budaya-budaya positif itu mutu sekolah menjadi meningkat, terus murid-murid kita juga berbudaya positif sehingga bisa mengantarkan pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, itu sebagai awal tentang budaya positif. Lanjut ke, nah apa sih budaya positif? Nah, ini menurut modul yang saya pelajari, bahwasanya budaya positif yaitu nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan yang di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Ini konteksnya kita bicara di sekolah ya Bapak Ibu guru ya. Nah, lalu di sekolah kita nih apa nih budaya-budaya positif yang sudah muncul? Nah, atau bahkan budaya positif apa yang dari diri kita yang sudah muncul yang kita terapkan di
sekolah? Apa Bu Erni? Bu Erni? Ya, sholat duha. Terus literasi, mencuci tangan, merapikan sandal, berdoa sebelum mulai pelajaran, sholat zuhur berjamaah, lalu senyum, salam, sapa yang setiap hari kita lakukan di depan penyambutan. Nah, itu budaya-budaya positif yang sebenarnya sudah kita lakukan, kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita lakukan. Nah, biasanya masalahnya kita kurang meyakini. Nah, keyakinan itulah yang akan kita coba gali dan kita tularkan ke anak-anak, bahwa ternyata kita sudah melakukan budaya-budaya positif di sekolah. Cuman kadang-kadang nggak yakin aja bahwa itu positif dan berpengaruh kepada peserta didik. Nah, keyakinan itu nanti muaranya kemana? Kembali ke murid kita, sehingga apa yang budaya-budaya positif kita lakukan, nah itu kembali lagi ke murid, sehingga pendidikan yang berpusat pada murid itu bisa tercapai. Nah, ini tugas kita ya Bapak Ibu ya, untuk meyakinkan, menanamkan, membiasakan budaya-budaya positif yang ada di sekolah, yang ada di diri kita, yang ada di rumah kita, apapun itu kita kembalikan ke murid. Nah, contohnya misalkan sama-sama kita bisa lihat ya budaya positif yang dari dalam diri. Contohnya misalkan kita terbiasa berbudaya untuk buang sampah sembarangan. Nah, kadang-kadang kita nggak meyakini itu, sehingga kita kurang untuk mensosialisasikan atau meyakinkan anak-anak bahwa ini loh budaya positif kita gitu. Nah, buang sampah pada tempatnya. Tadi saya bilangnya apa? Pasti. Ya, itu maksudnya, buang sampah pada tempatnya. Karena fenomenanya nih, makin dewasa itu ternyata kita makin lupa cara buang sampah yang benar. Bener gak? Dulu di waktu SD itu kita diajarin plastik, buku kertas, daun. Nah, semakin dewasa kita makin lupa. Nah, itu saya dapatkan di sebuah artikel. Jadi ternyata surveinya itu makin dewasa kita makin lupa untuk cara buang sampah yang benar. Nah, padahal dulu dari kecil kita diajarin budaya positif seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu guru yang coba nanti kita sebarkan keyakinan atau kebiasaan positif ini kepada anak-anak kita. Sehingga apa? Sehingga tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, yang kembali kepada murid itu bisa tercapai, ya. Sehingga menjadi pribadi yang kritis dan penuh hormat serta tanggung jawab. Lanjut. Nah, ini nanti akan kita jelajahi konsep inti budaya positif ini, dari perubahan paradigma mengajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Itu akan kita bahas satu-satu insya Allah. Semoga waktunya cukup. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, tentu kita sadari ini ya Bapak Ibu, sebagai guru juga ditekankan di sekolahan kita bahwasanya paradigma baru pembaruan pembelajaran itu terus berkembang. Dari dulu sampai sekarang kita masuk ke masa profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini paradigma baru nih, berdiferensiasi.
sehingga peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya, tahap perkembangannya sesuai dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, muaranya ke pendidikan profil pelajar Pancasila, beriman, kebinaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah, coba kita refleksi di ini ya, di sekolah kita sudah melakukan berdiferensiasi belum sih? Sudah melakukan paradigma baru belum sih di sekolahan kita nih? Sudah. Apa nih? Apa langkahnya? Bisa di itu Pak? Itu Pak Herman tadi ya? Herman. Apa nih sekalian? Kalau belum ada, bilang belum ada ya Bapak Ibu Guru ya. Nah, contoh pembelajaran dengan paradigma baru yang di sekolah kita ini. Pembelajaran yang paradigma baru ya, terutama di kelas 1 dan 4 ya. Oke, ya. Sekarang sudah kurikulum merdeka. Oke, ya. Dulu awalnya kan dari Kurtilas ya. Sekarang sudah mulai perubahan jadi kurikulum merdeka belajar. Itu ya itu salah satu ini ya Bu Sari ya, penerapan kita menerapkan pembelajaran paradigma baru. Ada yang baru, ada yang baru. Ada yang lain, Bapak Ibu? Saha. Coba. Silakan Bu Mala. Kalau dulu kan kita guru sebagai sumber ya. Ya. Sumber informasi gitu ya. Kalau sekarang sumber informasi kan dapat di mana aja, dapat dicari di mana aja. Jadi sekarang kita pada mengacu kepada bagaimana siswa itu happy belajar gitu ya. Jadi berpusat pada siswa. Ya. Jadi karya-karya kita cuma menggali gitu. Modelnya seperti itu. Ya, benar ya Bu Mala ya. Ini juga menggali ini juga saya dapatkan di teori pemikiran Ki Hajar Dewantara. Jadi paradigma dulu itu ketika anak lahir itu bagaikan kertas putih kosong. Ternyata tidak. Nah, paradigma baru sekarang anak-anak itu udah ada garisnya, tapi berupa abstrak. Nah, peran guru orang tua itulah yang menebalkan. Salah satu lagi terbaginya fase ya Bu Sari ya di ramah anak ya, fase 1 kelas 1 2, fase A 1 2, fase B 3 4, nah fase C 4 6, nah 5 6. Nah, itu langkah kita untuk menuju pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, ini juga harus diupdate ya Bapak Ibu Guru ya. Jangan sampai nanti sekolahnya udah menuju paradigma baru, tapi gurunya masih paradigma lama gitu. Lanjut. Nah, gitu-gitu aja ya. Nah, yang kedua, kontrol guru. Kontrol guru ini juga menentukan. Kontrol guru ini menentukan ya terkait dengan pembelajaran dengan paradigma baru. Karena tujuan pembelajaran dengan paradigma baru atau budaya positif itu tidak lepas dari kontrol guru. Proses pembelajaran yang disiplin yang baik sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, kita kontrolnya terhadap siswa gimana ini gitu. Apakah lost control atau malah terlalu mengontrol atau malah nggak dikontrol sama sekali. Gitu. Nah, itu buat refleksi saya juga ya Ibu ya. Nah, ini kalau tadi kita bicara tentang kontrol guru, ini yang sering terjadi menurut Dr. William Glasser ini terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol guru. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid.
Nah, ilusi ternyata kita itu tidak bisa mengontrol murid. Bahkan kadang mengontrol diri sendiri aja kita nggak bisa ya, susah. Nah, ternyata itu stereotip atau ilusi aja. Kita bisa mengontrol dulu. Salah satu contoh, ketika anak-anak ramai suruh diam semuanya, masuk kelas atau baris yang rapi. Pengalaman saya biasanya nih, pas olahraga gitu kan, dari keluar kelas itu udah anak-anak pengennya main aja. Nah coba kita kontrol, kita bariskan. Itu cuma bertahan berapa detik, anak-anak udah lagi. Nah itu salah satu contoh kita nggak bisa mengontrol siswa. Atau lagi lebih mendalam lagi, misalkan mengontrol siswa untuk menulis. Ayo tulis di papan tulis nih. Nah, memang dia melakukan menulis, tapi ternyata dengan menulis itu bukan gaya belajarnya misalkan. Dia lebih suka menggambar. Nah, itu ternyata nggak cocok. Itu ternyata hanya sekedar ilusi yang guru bisa mengontrol murid. Ya, bukan berarti salah ya. Guru ada beberapa ini yang memang guru bisa mengontrol murid. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu puji-pujian, biasanya itu gitu. Nah itu saya sadari, nah kamu belajar yang rajin ya, biar nanti jadi sukses. Padahal saya nggak pengen belajar itu. Itu pengalaman saya dulu. Bapak saya, ibu saya selalu belajar yang rajin, biar sukses itu. Padahal dalam hati saya tuh nggak pengen belajar loh, pengennya main. Nah itu penguatan positif. Nanti kamu kalau belajar yang rajin misalnya, kamu bisa ranking 1 gitu, bisa jadi juara. Nah penguatan positif itu kadang-kadang hanya ilusi bagi anak-anak. Iya, ternyata dia dalam hati nggak melakukannya. Nah, selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah ini yang agak bahaya ya Bapak Ibu ya. Kalau penguatan positif mungkin ada impactnya positif. Nah ini kritik dan membuat rasa bersalah. Ini salah satu contohnya misalkan gini. Kamu itu mbok ya orang rajin gitu loh. Nah, kan bapakmu kan udah nyari duit, nah, ibumu juga kerja, kamu harus rajin. Nah, misalkan dia habis melakukan kesalahan atau nggak mengerjakan PR, dan itu bisa membuat murid itu semakin merasa bersalah. Nah, gitu. Nah, itu mulai harus ditinggalkan ya Bapak Ibu ya, membuat rasa bersalah kepada murid. Contohnya apa lagi? Kamu gak kasihan sama ibu, misalkan gitu, ya kan? Kamu gak kasihan sama ibu udah teriak-teriak, tapi kamu masih gak tertib, gak kasihan sama Pak Yopi, gitu. Nah, itu mungkin di beberapa anak mereka bisa menerima, tapi kalau anak-anak yang sensitif, yang hatinya selembut kapas, nah itu bisa overthinking, dia langsung merasa bersalah. Mungkin Bapak Ibu pernah menemukan kasus seperti itu ya, dianggap kita biasa, ternyata mereka sangat merasa bersalah gitu. Ternyata karakternya bukan kuat, malah ngedon. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah ini kadang-kadang dilakukan nggak sadar di mana aja, misalkan di rumah juga atau di sekolah. Contoh kasus misalkan ada anak yang berantem gitu kan, berantem. Anaknya itu belum selesai masalahnya, belum clear, belum tahu salahnya, belum ada solusinya, tapi kita udah minta untuk udah maafin aja gitu. Nah itu
itu kita memaksa ya. Nah itu sebenarnya nggak bisa gitu, orang dewasa memaksa anak. Nah sampai di sini ya Bu ya, semoga miskonsepsi ini bisa bermanfaat dan bisa kita menjadi paham, jadi nggak miss lagi. Konsepnya bisa paham. Nah kita masuk ke disiplin positif. Nah ini apa itu disiplin? Disiplin ya, disiplin. Satu kata deh buat disiplin. Misalkan apa nih, Bu Dia? Yang terbesit kata dari disiplin. Satu kata. Nah, tertib. Lagi, saya butuh 5 kata deh. Boleh, Bu Ina. Satu kata. Kalau misalkan harus disiplin gitu. Disiplin gitu. Satu kata deh apa? Tertib. Ya, ikut aturan. Boleh. Ya, ikut aturan. Belakang. Apa ya disiplin? Skip. Teratur, oke, bisa. Siapa lagi yang mau nambahkan? Pak Herman. Taat. Taat. Ya, cukup? Beda. Rapi, oke. Nah, dari kata-kata yang tadi disebutkan tidak ada yang salah ya. Memang harus disiplin itu ya memang seperti itu. Kadang-kadang lebih yang dirasakan anak bahkan kita sendiri itu lebih terkesan terpaksa untuk melakukan disiplin. Kamu harus disiplin dong. Datang tepat waktu biar disiplin. Terus misalkan kamu yang tertib biar disiplin. Terus misalkan kamu yang rapi gitu. Yang disiplin gitu loh ya, yang rapi. Nah, itu kata-kata yang selalu terkaitkan dari disiplin. Pengennya anak tuh seperti itu. Nah, ini menurut yang di modul saya ya, di modul saya. Bukan menurut saya. Salah kalau menurut saya, emang saya apa? Kemampuan memerintah diri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Jadi kita sadar diri ya, sadar diri. Contohnya misalkan tanpa kemampuan memerintah diri. Jadi kadang-kadang kita sering ada 2 pilihan ya. Contoh apa ya contohnya yang 2 pilihan tuh apa? Bangun pagi deh, hari Minggu. Pasti ada 2 pilihan, mau bangun siang apa mau bangun pagi. Nah, kemampuan memerintah diri itu udah dapat sebenarnya. Harus bangun pagi. Ataupun bangun siang juga dia sudah bisa memerintah diri. Tapi mengacu pada nilai-nilai positif atau tidak. Nah, gitu. Jadi mengacu pada nilai-nilai yang dihargai, penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Dan kita mencoba untuk mengarahkan situ. Pasti ada tuh kemampuan memerintah diri itu pasti muncul. Tinggal kita arahkan ke yang lebih baik dengan nilai-nilai yang kita hargai. Nilai-nilai maksudnya ini apa? Nah, ini masuk ke nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai-nilai yang tadi itu maksudnya adalah sebuah nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku bangsa latar belakangnya. Contohnya, kalau pelajar Pancasila kan udah ini ya, udah paham ya. Nah, akhlak nih, ini kira-kira nilai-nilai kebajikan dari mana? BUMN, benar tuh. Dari BUMN, amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif.
Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang dijunjung tinggi dan dihargai oleh BUMN yang harus ditaati. Nah, di setiap rumah, di setiap kelas, di setiap sekolah harapannya mulai nilai-nilai kebajikan. Misalkan di rumah peraturannya apa, gitu. Nilai-nilainya yang harus dijunjung apa, sholat tepat waktu kan. Nah, berkaitannya dengan disiplin adalah ketika kita paham nilai itu, salah satu contoh adalah sholat di awal waktu. Nah, maka dengan kesadaran anak-anak itu menjunjung tinggi nilai itu sehingga dia bisa memilih dirinya untuk memilih nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, gitu. Presisi apa nih? Prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan. Ini nilai-nilai kebajikan siapa nih? Polisi. Nah, nilai-nilai kebajikan polisi. Contohnya, jadi misalkan kita anggota polisi nih, nilai-nilai inilah yang dijunjung dan mereka yakini, mereka hargai. Nah, nanti di selanjutnya nanti akan diminta untuk buat nilai-nilai kebajikan di kelas. Nah, apa nih satu kelas nilai-nilai kebajikan yang harus siswa-siswi kelas tersebut yakini dan junjung tinggi. Salah satu contoh misalkan tidak menyakiti teman, nah itu salah satunya. Atau menjaga keselamatan teman. Nah, misalkan salah satu contoh ya menyayangi, menjaga keselamatan juga. Misalkan kita berjalan lari di tangga. Nah, itu kan juga nilainya kita harus menjaga keselamatan teman kan. Di pelajaran olahraga juga gitu. Gak boleh asal nendang bola. Karena nilai kita yang kita yakini kita harus menjaga keselamatan diri dan teman kita. Nah, untuk nilai-nilai kebajikan seperti yang tadi saya sampaikan ya Bapak Ibu guru ya, semoga bisa dipahami. Nah, setelah tadi dari awal kita bahas sampai terakhir tadi nilai kebajikan, harapannya disiplin positif ini siswa memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan. Karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Jadi siswa atau bahkan guru-guru besari itu memiliki motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri. Kalau masih harapannya tidak mendapatkan hukuman, nah itu dari luar. Atau mengharapkan hadiah itu dari luar. Tapi kalau dari dalam dirinya motivasi intrinsik itu akan jauh lebih baik. Salah satu contohnya misalkan ya, ketika Bu Sari nih minta saya untuk yuk ikut pelatihan ya, tapi di luar jam kantor, di jam 4 sampai jam 6. Kalau saya menerapkan tidak memiliki disiplin positif, maka yang timbul dalam benak saya adalah motivasinya adalah, wah kalau saya nggak jalan nanti dapat teguran dari Bu Sari. Nah itu motivasi dari luar. Lagi misalkan saya ikut deh supaya dapat hadiah. Nah itu dari luar juga. Tapi kalau misalkan contohnya, wah kalau saya ikut nanti saya jadi orang seperti apa ya? Apakah orang yang
disiplin, apakah orang yang pembelajar. Nah, nilai-nilai positif itu, apakah orang yang taat. Nah, nilai-nilai seperti itu yang coba kita munculkan dalam diri kita, dalam lingkungan keluarga kita juga bisa, dalam lingkungan kelas. Nah, bisa ini sangat relate nih untuk baik kelas bidang studi, bidang Al-Quran, ataupun bidang bidang walas. Nah, sampai di sini semoga bisa diterima ya Bapak Ibu ya tentang teori disiplin positif. Bahwasanya kita untuk men-trigger merangsang anak-anak memiliki motivasi intrinsik yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang sudah disepakati di kelas masing-masing, sehingga dia bisa menghargai dirinya sendiri, menghargai nilai-nilai yang telah disepakati. Lanjut ke materi selanjutnya. Izin minum dulu. Nah, kebutuhan manusia. Nah, masuk ke poin keempat. Nah, itu madep samping, bukan simbol apa-apa ya. Kebutuhan manusia. Masuk ke kebutuhan manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Jadi setiap manusia memiliki kebutuhan dasar. Yang paling mendasar kan kebutuhan hidup ya. Pangan, sandang, rumah, termasuk kita hari ini ada di Ramahana kan termasuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita. Nah, apa saja kebutuhan manusia? Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, dan lain-lain. Nah, yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang, ya, dan rasa diterima. Nah, ternyata itu juga kebutuhan kita ya. Rasa ingin diterima, dipedulikan, dilindungi, menjadi bagian dari sebuah kelompok, itu merupakan kebutuhan dasar dari manusia. Yang ketiga adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dan ini juga kebutuhan kita. Di mana kita diakui, keberadaan kita diakui, terus kerjaan kita diakui, kinerja kita diakui, sumbangsih kita diakui. Pengakuan itu manusiawi, karena itu kebutuhan manusia. Lalu kebebasan, bebas, tidak terikat, perlu banyak pilihan, banyak bergerak dan mencoba hal baru. Nah, ini manusia nggak mungkin manusia nggak ada pilihan. Kalaupun nggak ada pilihan, pasti mencoba tetap ada pilihan. Makanya selalu dijadikan 2 pilihan ya, karena butuh kebebasan untuk memilih. Lalu kesenangan, mencari kesenangan, bermain, tertawa, terus berhobi. Nah, itu dalam rangka memenuhi kesenangan. Nah, misalkan begini nih, coba Bapak Ibu analisa ya. Misalkan dalam sebuah kasus, contoh namanya siapa ya? Bingung kalau saya contoh nama. Ya. Ini nggak apa-apa nih, janganlah. Owi aja, Owi. Owi pada saat jam makan, pada saat snack time, dia selalu meminta makanan kepada teman-temannya, padahal dia sudah membawa makanan.
Kira-kira dari kebutuhan 5 dasar ini, Towi masuk yang mana? Nah, kesenangan bisa. Coba makanan baru ya, bisa juga. Nah, bisa jadi karena masih lapar, kebutuhan hidup kurang. Nah, itu karena kurang. Terus merasa diakui, dia merasa hebat, wah minta. Nah, merasa preman. Kadang-kadang anak-anak kita suka begitu, yang jalannya gini tuh gerombolan, sholat telat. Nah itu mungkin masuk di sini nih, dia pengen diakui bahwa dia, wah nih jago nih, paling jago nih, gitu. Nah, ya. Nah, bisa jadi bagian dari kelompok karena diterima di kelasnya. Maka dari itu, Bapak Ibu, kenapa ada materi kebutuhan manusia? Ini buat kita untuk melihat apabila ada sebuah kasus atau permasalahan di kelas, jadi kita punya acuan. Anak ini kebutuhannya apa? Apakah cuman hahaha pengen seneng aja? Karena ada misalkan di jam istirahat, wah masih main bola aja. Ternyata dia kebutuhannya hanya pengen cari seneng aja, pengen cari seneng. Atau misalkan kurang kasih sayang, anaknya pendiam, anaknya nggak mau bergaul. Nah itu harapannya ketika kita mengetahui kebutuhan dasar, nah kita tahu bisa mendeteksi anak tersebut kurangnya apa. Bisa jadi kebutuhan dasar sebagai manusia dia belum terpenuhi. Kadang-kadang kita kan juga gitu kan, pulang ke rumah gitu kan, bapak-bapak gitu. Iya, istri kok belum di rumah gitu. Ternyata dia butuh kasih sayang. Nah, ibu-ibu nih buat refleksi. Ya, saya sering marah-marah misalkan anak kita, nah bisa jadi kebutuhan dia belum terpenuhi. Bapak-bapak juga istri kadang-kadang suka marah nih, kadang-kadang kebutuhan hidupnya belum terpenuhi. Ya kan? Belum dicek out semua Shopee-nya kan, harus dicek loh. Shopee-nya belum dicek out ternyata gitu kan. Tapi pengalaman mau dicek out, keranjangnya udah 99 plus kan. Jadi saya check out sendiri akhirnya. Jadi gitu ya Bapak Ibu, dari kebutuhan dasar manusia ini kita bisa tahu, bisa menerapkan, bisa melihat ketika ada anak yang melakukan tindakan-tindakan yang dirasa di luar dari kewajaran atau bikin perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, mungkin ada kaitannya kebutuhan dasar manusia, kebutuhan anak itu tidak terpenuhi. Oke, lanjut ke motivasi perilaku manusia. Ada 3 Bapak Ibu. Yang satu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang tadi motivasi eksternal. Yang satu mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi eksternal juga. Yang satu adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Saya pengen menjadi lebih baik, berarti saya harus belajar. Ketika ada yang memerintahkan, entah itu pimpinan atau siapapun, orang tua, koordinator, Bu belajar tuh. Nah itu timbul tuh. Nah bukan karena motivasi dari takut hukuman, misalkan gitu. Terus menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah ini 3 ini motivasi manusia. Kalau misalkan anak-anak kita di kelas dilihat motivasinya masih takut ketidaknyamanan atau hukuman, maka Bapak Ibu
harus merubah itu, menggeser motivasi itu menjadi motivasi yang intrinsik, yang timbul dari dalam diri. Melalui apa? Melalui penyusunan tadi, nilai-nilai kebajikan, kesepakatan kelas, dan lain-lain. Nah, berkaitan dengan yang tadi, yang posisi kontrol guru nih. Nah, ada 3 posisi kontrol guru. Nah, ada 3 posisi kontrol guru. Penghukum, nah, konsekuensi, atau guru sebagai restitusi. Penghukum adalah, ya kita lihat, jadi ketika anak-anak melakukan sesuatu yang tidak sesuai aturan, hukum. Telat, hukum. Menghukum itu nggak ada alasan yang berkaitan. Misalkan apa ya? Nah nih, misalkan nggak bawa buku pelajaran nih kasusnya, PR nggak ngerjain, tapi dihukum berdiri di depan kelas, kan nggak ada itunya ya, nggak ada korelasi dengan kesalahannya ya. Nah itu contoh posisi kontrol guru sebagai penghukum. Nah kalau gambar yang kedua ini sebagai konsekuensi. Nah selama ini yang kita terapkan konsekuensi. Jadi misalkan telat, konsekuensinya apa? Mengerjakan di luar misalkan. Tetap ikut belajar tapi di luar. Tetap berkaitan tapi dibedakan. Nah, itu konsekuensi. Misalkan telat masuk. Telat upacara misalkan. Konsekuensinya apa ya selama ini? Tetap ikut upacara tapi berbaris di belakang. Nah, itu contoh-contoh konsekuensi. Nah, ini restitusi ini nggak ada orangnya nih. Buat contoh nih. Nah, sholat. Istiqomah. Nah ini restitusi Bapak Ibu. Restitusi itu mencari solusi. Ini kasusnya ini berantem dulunya tuh. Ternyata nggak berantem sebenarnya. Ternyata luka, salah satu ini terluka dan ngomong ke orang tuanya bahwa itu dipukul. Nah, padahal luka, padahal lagi bercanda-bercanda aja. Nah ini Pak Herman melakukan pendekatan restitusi. Nanti ada tahapannya, namanya segitiga restitusi untuk menerapkan restitusi ini. Jadi posisi kita kira-kira di mana selama ini? Apakah langsung penghukum? Kadang-kadang saya juga penghukum. Dan itu, nah kebanyakan kita di konsekuensi ya. Nah, kita mulai bergeser ke restitusi. Restitusi itu mencari masalah. Nah, mencari solusi tanpa masalah. Nah, itu. Itu, Bu. Nah. Lanjut ke restitusi posisi kontrol guru. Nah, kalau tadi ada 3, sekarang lebih luas lagi ada 5. Yang pertama tadi penghukum, yang apa-apa murid dihukum, apa dihukum. Yang kedua adalah pembuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah tadi yang apa, kamu gak kasihan sih sama ibu? Kamu udah capek-capek bangun pagi, masak, naik motor, macet, sampai sini kalian susah diatur. Nah itu untuk satu kelas nggak apa-apa, resikonya minim. Langsung kena di anak karena mereka tanggung bareng-bareng. Nah masalahnya kalau kasusnya per individu, tanpa kita tahu kebutuhan dasar dia yang nggak terpenuhi itu apa. Nah, pernah ya membuat merasa bersalah. Nah gitu. Kamu nggak kasihan gitu. Suara ibu udah habis nih gara-gara kalian rame terus. Nah itu membuat merasa bersalah. Kalau terkena pada individu itu yang berdampak langsung kepada anak ya. Dan posisi kontrol menjadi teman. Nah ini yang sering saya lakukan ini, menjadi teman ini. Contoh misalkan, Pak izin telat Pak. Ya udah masuk. Udah gitu aja selesai. Terus misalkan
telat gitu, ketahuan ya kita. Kamu kenapa telat? "Eh, macet Pak." Ya udah, daripada kamu nanti dimarahin sama eh, kepala sekolah, mendingan kamu cepet masuk kelas. Nah itu contoh eh, menjadi teman. Nah, itu nggak bagus juga sebenarnya ya. Nah, apalagi contohnya misalkan ya, ada yang pernah seperti itu Bapak Ibu guru ya, menjadi teman, seakan-akan membantu tapi tidak memberi pelajaran. Nah, gitu. Biasanya tuh yang udah deket sama muridnya tuh begitu biasanya. Nah, Bu, biasanya gini nih, murid-murid biasanya gini, deket-deket ya kan, Bu, saya nggak bawa bukunya. Ya udah kamu duduk aja ikuti yang penting. Gitu, biasanya gitu. Bu, buku saya ketinggalan. Ya udah kamu duduk aja nggak apa-apa. Nah itu. Nah iya. Nah gitu. Itu contoh menjadi teman ya. Kadang-kadang kita nggak bisa, nggak tega gitu. Ya, nah itu kayak nggak tega aja. Lalu pemantau. Pemantau itu misalkan salah satu melakukan kesalahan tuh bahasanya seperti ini. Kamu udah 5 kali nih telat nih. Kamu harus menerima konsekuensinya ya, gitu. Misalkan di pelajaran apa ya, Al-Qur'an itu ya. Gitu. Kamu kok nggak lulus-lulus sih tesnya itu? Udah berapa kali nih gitu. Kamu kok ngulang-ngulang terus? Nah, itu pemantau. Dia menggunakan data gitu. Ada buku pelanggaran. Nah, itu contohnya instrumen pemantau, guru pemantau. Kamu udah berapa kali nih telat nih? Bapak perhatiin nggak pernah tepat waktu. Nah, itu pemantau. Nah, yang terakhir adalah manajer. Manajer yang tadi yang menerapkan eh, restitusi, penyelesaian salah restitusi, segitiga restitusi, validasi kesalahan, terus mencari solusi, terus memperbaiki diri. Nah, itu posisi kontrol sebagai manajer. Dari keempat ini, menurut Bapak Ibu yang harus kita lakukan sebagai apa posisi kontrolnya? Apakah bertahan menjadi teman atau bertahan membuat merasa bersalah atau bertahan mencatat kesalahan terus-menerus atau sebagai manajer? Pilih salah satu. Pilih salah satu. Dari 5 ini, apakah kita memfasilitasi kesalahannya dulu, lalu mencari solusinya, lalu merubah anak menjadi lebih baik sehingga bisa kembali lagi ke kelompoknya. Nah, harapannya dari 4 tadi, penghukum merasa bersalah menjadi teman pemantau itu bergeser ke manajer ya Bapak Ibu ya. Harapannya itu supaya kita eh, bisa mencari solusi pada anak, terus anak tidak merasa bersalah, anak tidak merasa diawasi, apalagi anak tidak merasa dihakimi atau dihukum. Loh, nomor 7, udah nomor 7. Ya, oh udah oke, dari sini oke. Boleh, boleh. Dalam tarbiyah yang disampaikan, kan tadi kita sekolah Islam ya, memang hukuman itu paling akhir di dalam Ya, tarbiyah. benar. Apa gunanya supaya kita tahu itu salah dan tidak akan mengulangi perbuatan itu? Tapi yang sering dilakukan adalah langsung kepada tahap akhir itu. Padahal ada tahapan contoh, nasihat, itu tahapan namanya nasihat, kemudian motivasi, ya nasihat motivasi, ada evaluasi, sampai nanti terakhirnya itu ya dihukum. Apa fungsinya? Dan efek jerah dan dia tahu itu salah sehingga tidak akan mengulanginya lagi. Tapi kalau hanya bertahan di satu posisi, anak tidak merasa bersalah, anak tidak pernah dihukum, menurut yang saya pahami dari konsep yang saya dapat,
itu tidak tepat juga, karena orang kalau nggak tahu itu salah, sebuah kesalahan, ya nggak masalah buat itu akan terus berulang. Oke, tadi kalau yang disampaikan Pak Iqbal itu nggak salah juga sebenarnya kalau diterapkan di sebuah ekosistem. Tapi kalau diterapkan dalam individu, apakah sebaiknya dilakukan validasi kesalahan dulu? Salahnya apa? Ini konteksnya per individu, ya per individu. Terus solusinya bagaimana? Nah, peran guru di situ bukan untuk mencarikan solusi kamu harus begini harus begini, tapi hanya menstimulus. Solusi dan perbaikan diri itu muncul dari motivasi dirinya. Nah, contoh misalkan kamu kok bisa telat kenapa? Ya Bu, ayah saya misalkan yang kebanyakan di sini ayah saya terlambat. Nah, validasi dulu misalkan terlambat itu hal yang wajar. Semua orang juga bisa terlambat. Nah, itu salah satu tidak membuat anak merasa bersalah. Yang kedua, langkah kedua, lalu gimana supaya kamu tidak terlambat lagi? Oke, saya bangun lebih pagi. Ada yang bantu nggak di rumah supaya kamu bisa bangun pagi? Ada ibu saya, bisa minta tolong ke ibunya buat bangunin pagi. Nah, itu solusi dari anak itu sendiri. Lalu yang selanjutnya, kalau misalkan kamu nggak terlambat dan masuk tepat waktu, kamu jadi manusia apa? Nilai apa yang kamu peroleh? Saya bakal lebih disiplin, saya bakal lebih tanggung jawab. Itu yang dimaksud tadi proses restitusi. Jadi bukan ketika anak terlambat tanpa ditanya salahnya apa, kenapa terlambat, solusinya gimana, langsung melakukan hukuman misalkan, atau membuat bersalah. Kamu terlambat terus nih, bapak capek nih nunggu kamu. Nah, itu membuat bersalah. Padahal tadi, kembali ke tadi, mungkin ada kebutuhan dia yang belum terpenuhi. Bisa jadi di rumahnya mungkin sendiri kita juga nggak tahu, ya kan? Nah, terus menjadi teman, ketika menjadi teman, ya udah sana langsung aja jalan, apa daripada nanti dihukum sama kepala sekolah misalkan gitu. Nah, itu contoh menjadi teman. Memantau, kalau memantau ya itu bawa catatan. Itu nggak salah juga memantau. Kamu udah 5 kali telat nih. Kamu konsekuensinya berarti harus begini. Nah, itu sebagai memantau. Nah, untuk sebagai manajer ya tadi validasi, cari solusi, terus menerapkan nilai-nilai kebajikan apa yang akan dihargai itu. Nah, untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan tadi, nah kita perlu menyusun keyakinan kelas. Keyakinan ini berbeda dengan peraturan ya. Berbeda dengan peraturan. Nah, keyakinan kelas apa bedanya? Misalkan peraturan apa? Saya coba kasih contoh ya. Peraturan di kelas biasanya ya membersihkan kelas sebelum pulang. Kalau misalkan keyakinan itu cukup dengan menjaga kebersihan atau menjaga kelas. Nah, di kalimatnya lebih universal, menggunakan kalimat positif. Kadang-kadang di kelas selalu dilarang buang sampah sembarangan. Nah, itu contoh kalimat yang negatif ya. Nah, karena menggunakan kalimat dilarang, jangan, tidak boleh. Nah, sebaiknya, cukup menggunakan menjaga kebersihan. Terus tidak menyakiti teman misalkan.
Nah, saling menyayangi teman. Itu gitu nilai keyakinan. Kenapa? Nggak salah juga Pak Mo. Tapi ada yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita lihat kan di sekolah kita itu kan banyak ya kata-kata yang seperti itu ya. Termasuk kita lihat di spanduk yang terbesar itu, kalau bisa ya, kalau mungkin sudah diterapkan seperti ini ya diganti. Ya, nanti ini masukan buat sekolah kita ya, bahwa kita ada keyakinan kelas. Salah satu contoh misalkan di situ ya, dilarang merokok. Nah itu udah masuk peraturan. Tapi kalau keyakinan kelas itu menjaga lingkungan. Nah itu anak-anak, wah menjaga lingkungan nih. Berarti saya nggak boleh buang sampah sembarangan, nggak boleh eh, merokok contohnya. Tahu, nah seperti itu. Contohnya, ini harusnya pernyataan ya, bukan pertanyaan. Jadi pertanyaan juga. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Mengapa? Nah, untuk keselamatan. Untuk keselamatan itulah keyakinan kita. Bukan karena takut ditilang polisi, ya, bukan karena apa lagi? Kalau pakai helm tuh. Cuman polisi doang ya? Nah, itu. Yang kedua, mengapa tidak boleh berlarian di kelas? Bisa kepentok. Terus, bisa nabrak temennya. Bisa merusak barang yang lain. Nah, ditulis dalam bentuk keyakinan kelas, menyayangi diri sendiri dan orang lain. Nah, itulah keyakinan kelas. Daripada ditulis dilarang berlarian, lebih baik menyayangi diri dan teman. Nah, itu kurang lebih materi tentang keyakinan kelas. Nah, ini Bapak Ibu coba di ini ya, ditanggapi. Peraturan. Kembalikan barang ke tempatnya. Nah, nilai kebajikan yang dituju apa nih? Ya, siapa? Ya, amanah, bertanggung jawab. Nah, lalu dilarang mengganggu orang lain. Ya. Nah, ya bisa. Itu juga kata-kata keyakinan tidak menjaga toleransi, tidak mengganggu orang lain, menjaga kenyamanan kelas. Seperti itu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, disiplin, tepat waktu. Nah, itu merupakan kalimat-kalimat keyakinan kelas. Dilarang melakukan kekerasan. Nah, ini masih bentuk peraturan ini, dilarang. Nah, keyakinan kelasnya mungkin silakan dirumuskan sendiri. Biasanya kalau kelas-kelas 4, 5, 6 sudah bisa ya Bu Ida ya. Kita arahkan bikin keyakinan kelas ya. Gunakan masker. Iya itu masih di skip ya, kayaknya enggak enak. Maksudnya kalau bergantian atau bergiliran. Nah, itu mungkin jaga ketertiban. Menggunakan masker nih. Menggunakan masker itu masih peraturan. Nilai keyakinannya adalah menjaga kesehatan. Berjalan di kelas dan koridor. Nah ini kira-kira keyakinan kelasnya apa nih kalau berjalan kelas? Ya. Nah seperti itu ya. Bapak Ibu semoga bisa terbayang ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti saya minta satu kelas hadir di situ saya untuk mempraktekkan pembuatan keyakinan kelas ini. Saya di kelas Bida. Enggak, nanti saya yang bikin. Segitiga restitusi. Ini terakhir segitiga restitusi. Waduh, udah jam berapa nih, Bang?
Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa belajar dari kesalahan dan bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Nah, ini tujuan dari segitiga restitusi. Jadi bisa main bareng sama temennya tanpa harus merasa bersalah lagi. Tujuannya adalah bisa membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta mampu belajar dari kesalahan. Membantu murid untuk jujur pada diri sendiri, memberikan penawaran bukan paksaan. Yang ketiga nih yang paling menarik, kadang-kadang kita memberikan paksaan. Kamu harus lebih sayang, kamu harus begini, kamu harus begitu. Nah, sifatnya memberikan penawaran. Contoh kalimatnya, kamu mau jadi orang seperti apa sih? Misalkan gitu. Hal baik apa yang bisa kamu lakukan? Nah, itu contoh-contoh penawaran. Nah, ini tadi tahapannya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu mengkonfirmasi bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi tidak membuat murid merasa lebih bersalah lagi. Ya. Terus, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini contoh kalimatnya. Ya. Lalu setelah menstabilkan identitas ini, masuk ke validasi tindakan yang salah. Nah, setiap kesalahan pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, baru distimulus lagi. Ada nggak cara yang lebih efektif untuk mendapatkan yang kamu butuhkan? Misalkan minta baik-baik, ya kan, melapor ke guru. Nah, itu cara yang lebih efektif daripada dia harus merebut, ya kan, mengejar. Nah, itu efektif. Lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang telah kita sepakati? Nah, ini kalau udah punya keyakinan dibalikin lagi ke situ. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Misalkan kasusnya berantem, kita harus menyayangi teman. Nah, keyakinan kelasnya kan seperti itu. Lalu terakhir, contoh kalimatnya adalah kamu ingin menjadi orang seperti apa, atau kedepannya kamu harus gimana. Nah, itu tahapan dari segitiga restitusi. Nah, ini bisa diterapkan nih untuk di kelas. Kalau misalkan ada konflik atau permasalahan, nah ini teori ini bisa diterapkan. Nah, menstabilkan identitas nih contoh-contoh kalimatnya. Berbuat salah itu tidak apa, tidak ada manusia yang sempurna. Kadang-kadang kita udah ngejudge duluan ya, menghakimi duluan kadang-kadang kita. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik siapa yang salah. Nah, itu tidak mencari siapa yang salah, tapi Ibu ingin mencari solusi, misalkan itu. Kamu berhak merasa begitu. Misalkan barangnya diambil, dia berhak merasa marah karena itu kebutuhan dia, manusiawi. Lalu validasi tindakan. Nah, validasi tindakan itu merespon tindakan untuk harusnya lebih baik. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Misalkan dia marah karena barangnya diambil terus temannya dipukul. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ini bisa diterapkan untuk anak-anak kita juga. Nah, menanyakan keyakinan atau peraturan yang tadi. Kita percaya sebagai kelas atau apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, dibalikin lagi. Kita nggak boleh menyakiti teman, kita harus disiplin, kita harus tepat waktu dan lain-lain. Apa ya bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu ingin jadi orang yang seperti apa setelah melakukan kesalahan ini? Nah, itu stimulus untuk mereka bisa menjadi orang yang lebih baik.
Wih, udah selesai. Alhamdulillah. 2 menit. Oke. Jadi seperti itu ya Bu ya, Bapak Ibu guru, tadi beberapa pembahasan yang coba ingin saya bagi ke Bapak Ibu guru. Nah, semoga bisa bermanfaat. Untuk kebutuhan tugas saya tadi, kemudian aksi nyata, dari yang telah saya sampaikan, silakan 1 atau 2 pertanyaan. 1 atau 2 pertanyaan apa yang mau ditanyain dari bapak-bapaknya. Saya menunggu Bapak Ibu bertanya. Bapak-bapak yang mengatakan Ada yang mana tadi ya? Pak Herman, ada nih ada foto Pak Herman di sana. Entah apa yang terjadi. Nah, kalau jadi kalau tidak ada pertanyaan berarti saya yang meminta Bapak Ibu guru, setelah forum ini saya akan membagikan link refleksi. Nah, di refleksi berupa Jamboard, nanti silakan ditulis di situ refleksinya apa yang telah dipelajari hari ini. Nah, misalkan seperti itu, terus hal baru apa yang saya dapatkan seperti itu, terus penerapan kedepannya saya harus gimana, gitu ya Bapak Ibu ya. Yang kedua, nanti diharapkan di masing-masing kelas menerapkan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya. Kalau di sini udah ada belum Bu? Ini kelas siapa nih? Oh beda. Peraturan kelas mungkin atau? Oh iya, sudah teryakini berarti nggak perlu ditulis. Sudah beriman. Ya Bapak Ibu, 2 tadi yang saya mohon kepada Bapak Ibu. Yang pertama nanti silakan mengisi refleksi. Yang kedua bersedia untuk menyusun keyakinan kelas ya. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan adab ataupun perilaku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke MC. Terima kasih kepada Abi yang sudah memberikan sesuatu yang besar di hadapan kita, karena alhamdulillah kita merasakan sesuatu yang besar pula yang kita dapatkan. Terutama tadi saya garis bawahi terkait kebutuhan. Ternyata kebutuhan itu setiap orang berbeda-beda. Ada yang kebutuhannya itu bisa didapat dari usahanya sendiri, ada juga kebutuhan itu didapat dari bantuan orang lain. Contohnya apalagi kita yang berumah tangga, banyak sekali kebutuhannya. Tapi kalau sukses, Bapak Ibu sekalian, itu kebutuhan didapat katanya. Kata Cak Lontong begitu. Seorang lelaki yang sukses itu adalah seorang yang lelaki yang bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada yang dihabiskan istrinya. Wah. Mungkin setuju nih Bapak Ibu. Nah, itu berlaku untuk yang masih bujang nih. Pastikan sukses ya, Bapak-bapak. Iya. Itu saja yang saya garis bawahi. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kita tutup pertemuan hari ini supaya lebih berkah dengan sama-sama membaca hamdalah. Doa penutup majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Besok giliran Korleh Budia. Oh, makasih Pak Zar. 69 giga.